Oke, halo guys, welcome back to our YouTube channel CVT, Cars Videos and Talk Shows. Baik lagi sama gue, Jason Andika Syarif. Dan yes, segmen City Car adalah segmen yang cukup unik ya, karena posisinya yang berada di antara LCGC yang cukup booming itu, dan juga kelas compact hatchback 1500cc yang hingga sampai saat ini masih banyak banget peminatnya. Ya, dua mobil ini mendominasi pasar segmen City Car, Suzuki Ignis dan juga Honda Brio RS dalam hal penjualan. Mereka sempat meninggalkan rival-rival ya dari segi penjualan di kelas segmen City Car. Ya, si Suzuki Ignis ini pernah melewati Honda Brio RS ya dalam hal penjualan. Tapi walaupun begitu, sekarang dia merebut lagi tahta penjualan nomor 1 untuk segmen City Car. Ya iyalah Jess, secara fiturnya dan juga logo Hondanya itu, mobil apapun ditempel logo ini pasti nomor 1 penjualannya. Benar. Iya, benar. Lu mah cuma jualan brand doang. Iya, kalau Suzuki Ignis, semua fiturnya semua jauh lebih value for money. Makanya pernah menjadi juara di kelas ini. Makanya kali ini akan gue buktikan bahwa Ignis jauh lebih baik dibandingkan si Honda Brio yang cuma jualan merek. Ya, udah. Satu merek, satu fitur, udah langsung aja. Gimana kalau kita bandingkan antara kedua ini? Ayo, CVT War aja. Ya, CVT War aja. Ayo. Oke, so this is it. CVT War, Battle of City Car antara Suzuki Ignis dan juga Honda Brio RS. Oke, pas. Ja, kita langsung mulai aja CVT War ya, gimana? Ayo. Gue buktiin pas gue menang kali ini, pas. Honda, jangan lupa. Ya oke, mungkin lu 2 kali berturut-turut Honda menang di CVT War. Tapi untuk kali ini CVT War 10 akan merasakan bahwa nggak selamanya Honda bisa menang. Yakin mau ikutan? Yakin lah. Udah. Langsung aja kita buktiin gimana langsung ke CVT War Oke, ya. ayo. Oke, seperti biasa CVT War mengedepankan 5 poin penilaian. Yes. Yang pertama adalah desain, kedua kenyamanan, tiga kepraktisan dan kelegaan kabin, fitur, dan juga performa. Oke, langsung aja kita mulai. Poin yang pertama, soal desain. Dan seperti biasa, desain dibagi menjadi 4 penilaian, yaitu desain eksterior depan, eksterior samping, eksterior belakang, dan juga interior. Untuk desain depan, kita mulai dulu dari desain depan Brio. Desain depan dimulai dari Brio RS. Nah, Brio RS ini sempat disebut sebagai All New Brio RS. Tapi, kalau kalian bandingkan dengan yang lama nih, bedanya apa? Lekukannya masih sama kan? Malah, di sini ada penurunan di headlampnya. Kalau yang lama, dia pakai proyektor, tapi di sini malah turun jadi reflektor. Tapi yang bagusnya dia positioning lampnya udah pakai LED ya, dan sayangnya lagi fog lampnya masih bohlam biasa. Tapi memang di depan sini Honda lebih main aman dibandingkan dengan Ignis. Ya, desain depan dari si Ignis ini jauh lebih menarik dan tidak membosankan, apalagi bagian facelift. Di facelift ini dia sudah diberikan kayak aksen U ini ada 4 dan mencirikan dia sebagai SUV dari Suzuki, yang mana seperti kayak di Vitara yang di luar negeri dan juga di Jimny ini semua ada aksen-aksen seperti ini sehingga terlihat jauh lebih macho. Dan ditambah lagi lampunya sudah LED ya, sudah ada LED DRL, proyektor. Walaupun sennya masih bohlam, tapi overall dari desain depannya jauh lebih terasa lebih modern dan terlihat lebih mobil yang jauh lebih mahal dibandingkan si Honda Brio kalau dari depan sini. Desain depan Ignis yang unik kali ini memenangkan Ignis dengan poin 9 berbanding 8. Berikutnya penilaian desain samping. Ya, lanjut ke samping. Brio ini memang dari samping terlihat lebih sporty ya. Desainnya terlihat lebih proporsional, apalagi sepertiga dari belakang sini. Inilah yang membuat mobil ini terlihat seperti all new. Terus untuk velg dibandingkan dengan Ignis, mobil ini memiliki velg 1 inci lebih besar. Dan juga kita bisa lihat dual tone ini sporty banget ya. Memang kalau dengan secara sporty, desain Ignis tidak
terlalu lebih sporty seperti si Brio. Tapi dia punya approach yang berbeda karena memang dia berbasis dari sebuah hatchback kecil di crossover-kan. Dan itu berdampak baik karena terlihat dari sini jauh lebih unik dan lebih cantik dan lebih enak dilihat. Mulai dari depan sini ada kayak aksen hitam ini seperti ala-ala SUV yang besar dan kekar. Dan juga ya untuk tipe yang berwarna orange ini dia juga sudah mendapatkan dual tone ya untuk pada spion dan juga pada roofnya. Jadi sehingga terasa sangat sporty. Dan ditambah lagi dia juga sudah ditambahkan roof rack di sini. Dan ini proper roof rack, kita bisa langsung pasang barang di atas ini, jadi sehingga lebih adventure ready. Desain samping Ignis yang lebih banyak ornamen berdampak baik sehingga kami beri poin 8,5 berbanding 8 dengan Brio. Berikutnya desain bagian belakang. Lanjut dari belakang, ya desain belakang harus gue akui, meskipun yang pada facelift ini sudah jauh lebih membaik dengan diberikan aksen cladding warna silver ini, tapi tetap saja desain Ignis yang terlalu unik ini berdampak buruk pada desain bagian belakangnya. Karena jujur ini desainnya membuat sebagian orang yang tidak suka lebih banyak dibandingkan orang yang suka. Desain belakang Brio ini memang cenderung main aman ya. Tapi dengan main aman ini, desainnya lebih bagus dan bisa lebih diterima oleh orang Indonesia. Di belakang ini dia sudah ada spoiler dan juga antena shark fin. Terus di bawahnya dia udah ada cladding yang ala-ala diffuser gitu ya, yang terlihat lebih sporty. Dan kalian jangan tertipu, ini untuk sensor parkirnya dia tambahan dari dealer, bukan bawaan. Ya, secara fitur memang dia kurang ya, dari belakang sini dia nggak ada defogger, dan ya sensor parkirnya tambahan. Tapi menurut gue desain belakangnya ini lebih bagus. Desain Ignis yang terlalu unik kali ini berdampak buruk meski sudah lebih baik pada facelift terakhir. Namun, tetap Brio jauh lebih baik dengan nilai 8,5 berbanding 7,5. Nah, bagaimana soal desain interior? Desain interior kita mulai dari Brio RS. Pertama kita bahas desain dashboardnya dulu ya. Sebenarnya desain dashboardnya nggak ada yang salah. Dia mirip dengan Jazz dan juga Civic yang berada kelas di atasnya. Tapi desain dashboard ini sudah ada di Brio yang sebelumnya yang sudah facelift 1 kali. Jadi waktu dia menyematkan di all new, kok desain dashboardnya nggak ganti ya? Jadi terlihat outdated dan juga nggak kelihatan all new-nya. Sayang sekali sih. Desain dashboard dari Ignis ini jelas jauh lebih terasa modern dan ke-Eropa-Eropaan. Dia terasa lebih bagus, desain speedometernya seperti kayak ada ambient light warna hijau kebiru-biruan yang ada di sini. Itu kalau malam terlihat sangat terasa modern. Satu-satunya sedikit kekurangan pada Ignis ini adalah ya cover dari si head unitnya ini yang belum di piano black. Sebenarnya pada di luar negeri itu dia dibuat piano black. Kalau dibuat piano black, dia terasa terintegrated dan terasa sangat rapi dan match ke seluruh bagian kabin. Dan overall tetap untuk desain interior jauh lebih baik si Ignis ini. Yes, desain interiornya yang tidak membosankan membuat Ignis menang soal desain interior dengan poin 9 melawan 7,5. Ya, soal desain pemenangnya adalah Suzuki Ignis. Yes. Dengan poin 34 Yes. melawan Brio RS yang poinnya hanya 32. Gimana Pak? Yeah. Ya tipis, tapi gue akuin memang Ignis desainnya tuh lebih beda ya. Tuh kan. Kalau Brio lebih main aman. Brio Tapi, cuma menang belakangnya doang ketika all new, padahal sebenarnya lebih ke arah facelift. Yes. Terus jadi mode belakang itu konvensional banget. Iya, tapi emang konvensional, tapi ya memang dibanding Ignis yang terlalu unik, jadi lebih prefer si Brio. Tapi secara overall kayak dari depannya Ignis, interiornya, sampingnya, semua Ignis all the way ya. Setuju, dia retro-retro gitu, nggak bosan dilihat. Iya. Oke, jadi pemenangnya untuk desain Suzuki Ignis. 1-0. 1-0. Yes. Gimana? masih 1-0. Yaudah, langsung Ini kita jangan aja. lupa ini jangan Apa? lupa ini jangan lupa ini. Kita nggak pakai, nggak ada poin brand, nggak ada poin. Nggak ada. Nggak ada. Itu nggak masuk ya, Nggak masuk. poin penilaian. Oke, Oke, langsung aja kita bahas poin kedua, yaitu soal kenyamanan. Yuk. Untuk kenyamanan kali ini gue akan masuk dan merasakan duduk di kedua mobil ini. Pertama-tama kita tes dulu di Suzuki Ignis. Oke, soal kenyamanan dimulai dari Suzuki Ignis. Yes, gimana nih Jess soal kenyamanannya si Suzuki Ignis ini? Oke, Ja. Nah, pertama-tama gue mau bahas soal si kursinya ya. Yes. Ini supportnya bagus ya, cukup nyengkram badan gue nih bagus banget. Tapi kok kayaknya agak tipis ya joknya nih ya di sini ya. Iya ya. Dan tadi kalau kita lewatin speed, Speed ramp, bumps nih, speed bumps kayak gini nih. Speed ramp kayak gini nih. Coba kita coba lagi.
Ya, gitu kan. Memang dia cenderung suspensinya itu cenderung keras ya. Keras. Dan apalagi dia juga ground clearance-nya kalau dibanding sama Brio pasti lebih tinggi kan. Jadi travelnya tuh lebih kesana tuh jadi kayak memang lebih bikin mental-mentul dan juga tetap limbung ya, Jess. Limbung bener gara-gara tadi ground clearance-nya yang lebih tinggi dibandingkan dengan Brio. Nah, Jess, sekarang kita bicara soal kenyamanan di Brio RS ini. Pasti lebih nyaman kan dibanding Ignis? Oh iya, gue mesti akuin pas. Kalau soal kenyamanan, Brio RS ini bisa dibilang lebih nyaman dibandingkan dengan Ignis. Oh iya. Karena tadi kalau kita lewat speed bump tadi, pas itu dia suspensinya cukup meredam sih. Dan suspensinya tuh memang walaupun dia empuk, ya, tapi dia nggak mental-mentul kayak si Ignis. Lebih stabil ya. Lebih stabil, bener. Apalagi kalau lu tadi kita agak pecicilan. Coba. Nah, dia masih napak gitu. Masih nggak limbung-limbung body roll-nya tuh nggak terlalu kerasa dibandingkan dengan si Ignis gitu. Dan selain itu juga dia kursinya nih jujur ya, ini side supportnya ini sih nopang, nyaman duduk di depan sini. Dan gua rasa ini tempat duduknya lebih tebal ya kalau dibanding sama Ignis. Oh gitu. Ya jadi untuk kenyamanan, yes, nilai kenyamanan untuk si Ignis gua kasih 7, untuk lo Brio RS 8. Jadi untuk kenyamanan ini RS. Oke, pada poin kenyamanan pemenangnya kali ini direbut oleh Honda Brio RS. Yes, dengan poin 8 dan Ignis 7. Gimana? Udah satu sama nih. Ya, set suspensinya memang ajaib ya mobil ini ya, bisa gue akuin karena dia di samping stiff. Biasanya kalau mobil stiff itu bandingannya harsh, apalagi kelas kayak gini wheelbase-nya nggak terlalu panjang. Tapi surprisingly mobil ini kenapa bisa nyaman ya gitu. Iya, tadi pas gue tes sih di duduk sebelah lu ya. Iya, tadi kita. Itu kayak lewat speed bump tuh nggak mental-mentul. Walaupun dia ya empuk tapi dia tetap stabil gitu. Iya. Yang travel suspensinya lebih panjang gimana? Katanya lebih nyaman. Harus diakui memang karena bentuknya dia terlalu SUV, dia mau buat lebih stiff supaya nggak limbung, tapi mau nggak mau karena ground clearance-nya tinggi, tetap limbung. Iya. Oke lah, nggak apa-apa. Gue kasih satu poin ini, gue kasih buat gue pas. Sengit satu-satu. Oke. Jadi seru nih, Jadi seru. Lanjut poin berikutnya. Langsung poin berikutnya yaitu adalah kelegaan dan kepraktisan. Dan pertama-tama kita bahas soal kepraktisan bagasi. Bagasi Brio memiliki kapasitas 258 liter. Karena bentuknya yang tidak terlalu lebar, jadi cukup membawa satu koper besar dan sebuah stroller. Dan kalaupun mau ditambah, ia tidak dapat dilipat sebagian. Dan begitu terlipat, penambahan bagasinya juga tidak terlalu banyak. Lain halnya dengan Ignis. Kapasitasnya di 267 liter. Dan karena bentuknya lebih lebar, sehingga masih bisa memuat satu koper besar, satu koper kecil, dan sebuah stroller. Pelipatannya pun bisa 60-40. Dan begitu terlipat, ruang di dalam kabin masih banyak tersisa luar biasa. Untuk ruang penyimpanan di dalam, Brio pun punya ruang lebih sedikit. 7 cup holder, 1 ruang penyimpanan tertutup, dan 3 ruang penyimpanan terbuka. Sedangkan Ignis punya 7 cup holder, yang bahkan 5 cup holdernya dapat menampung botol 1 liter. 2 ruang penyimpanan tertutup, dan 4 ruang penyimpanan terbuka. Sehingga kami berikan angka 8,5 untuk Ignis berbanding 7,5 untuk Brio. Berikutnya kelegaan kabin dimulai dari Brio. Brio di kursi belakang bila diisi 3 orang karena kurang lebar membuat terasa sempit. Namun untuk leaning test dia lebih baik karena terdapat 3 headrest dan legroom yang lumayan baik. Sedangkan di satu sisi Ignis punya baris kedua yang lebih lega. Meski untuk leaning test, dia gagal karena penumpang tengah tidak diberikan headrest. Namun ia punya legroom yang lebih baik. Maka untuk kelegaan kabin, kami berikan angka sama antara keduanya, yaitu 8 poin. Oke, untuk kepraktisan dan kelegaan kabin, lagi-lagi dimenangkan oleh Suzuki Ignis. Dengan poin 16,5 melawan 15,5 untuk Brio RS. Gimana? Ayo berantem. Gue seneng banget liat kalian berantem. Udah 2-1 kan pas. Udah gue bilang tuh udah lebih praktis, desain lebih bagus. Mobil-mobil kayak gini tuh biasanya dipakai sama keluarga muda yang baru punya first car gitu kan. Jadi butuh efisiensi, desainnya bagus dan juga kepraktisan yang sangat baik. Jadi ini poin yang sangat penting untuk keluarga muda. Bener, gue setuju. Apalagi tadi kita tes pakai stroller aja. Yes, pakai stroller. Makanya sengaja kita tes pakai stroller kan, karena muat gak untuk stroller yang dilipat gitu kan. Bagus. Muat loh ini langsung ser. Kalau ini 2 koper dan sebuah stroller masih muat. Yang penting lebih laku.
Udah itu. Itu Ya, susah. oke, Tapi pernah lebih laku. Ini pernah lebih laku. Pernah. Tapi sekarang kita bicara sekarang, Bro. Tapi itu mutlak. Itu mutlak. Udah. Oke, kita mulai aja poin berikutnya. Lanjut. Poin berikutnya yaitu fitur. Yes, fitur. Seperti biasa, fitur dibagi menjadi 4 penilaian, yaitu fitur keselamatan, fitur keamanan, fitur entertainment, dan fitur penunjang. Kita mulai dulu dari fitur keselamatan. Untuk fitur keselamatan Brio RS ini, dia sudah memakai 2 airbag di depan, 2 rem cakram di depan, dan 2 tromol di belakang. Untuk remnya sendiri sudah dilengkapi ABS dan ABD. Keselamatan, dia sama baiknya sebenarnya dengan Brio. Dia sama-sama juga sudah punya airbag di depan, 2 airbag, ABS, EBD, dan juga sudah 2 cakram juga untuk depan. Sehingga untuk keselamatan, keduanya sama-sama memiliki fitur yang Fitur cukup baik. keselamatan keduanya terbilang standar, sehingga kami beri angka sama, yaitu 7,5. Nah, berikutnya fitur keamanan. Untuk urusan keamanan, dia memang belum keyless entry ya. Tapi dia udah pakai remote untuk membuka dan mengunci pintu. Ya harus gue akui sih, untuk keamanan dia kalah dengan Ignis yang udah keyless entry. Zaman kini belum smart keyless entry, si Ignis udah. Yes, dengan harga yang jauh lebih murah, Suzuki Ignis ini sudah punya fitur smart keyless entry. Jadi tinggal kantongkan aja kunci seperti ini. Di kantong kita bisa mengunci dan membuka melalui tombol ini. Dan aksesnya ada dari 3 tempat. Dari sini, depan kanan, depan kiri, dan juga dari bagasi. Sehingga sangat mudah untuk kita mengunci dan jauh lebih aman dibandingkan si Honda Brio. Fitur keamanan Brio yang seadanya membuat Ignis menang dengan poin 8,5 dan Brio 6,5. Berikutnya fitur entertainment. Untuk fitur entertainment kita mulai dulu dari Ignis. Si Ignis sudah menggunakan double din dengan layar yang cukup baik, sudah layar touchscreen juga, dan fitur-fiturnya juga sudah ada USB, aux, Bluetooth, dan juga bagusnya lagi di Ignis ini memang walaupun belum ada HDMI atau mirroring, tapi at least soket-soketnya ditempatkan sangat rapih di sini. Jadi terlihat dan terasa integrated. Udah sama entertainmentnya Ignis. Di sini jelas lebih keren. Dia pakai double din dengan ukuran 6,5 inci dan juga dia sudah support iPod connection, Android connection, yang dimana kalau head unit biasa tuh cuma iOS device ya. Kalau di sini Android device dia juga bisa. Terus dia juga bisa Bluetooth dan juga Spotify Connect. Jadi jelas ini jauh lebih keren. Entertainment Brio yang lebih lengkap membuat Brio menang dengan poin 8,5, sedangkan Ignis dengan poin 6,5. Nah, berikutnya fitur penunjang. Untuk fitur penunjang harus gue akui memang mobil ini nggak terlalu banyak ya. Pertama dia punya retractable mirror, aksen karbon di sini, terus AC-nya udah digital ya, tapi belum auto climate control. Terus dia udah pakai kaca di sun visor-nya di kanan dan kiri, sementara kalau di Ignis baru di kiri aja. Terus dia udah ada day and night view mirror dan juga dia punya antena shark fin. Terus yang terakhir dia punya tweeter di depan. Udah pas di Brio? Nah, di sini jauh lebih banyak. Mulai aja dari auto climate control yang nggak cuma digital. Kalau di Brio dia cuma digital doang, nggak ada auto climate control, dan bahkan dia juga sudah ada di heater, sudah ada front defogger, rear defogger. Jadi ini sangat lengkap, pengaturan modenya juga sangat lengkap sekali AC-nya. Jadi kalian jangan tertipu dengan yang digital doang. Ini sudah benar-benar AC yang sangat lengkap, proper AC. MID-nya sudah sangat lengkap juga, sudah ada fuel indicator, sudah ada ya real time fuel average-nya, fuel instant fuel economy, semuanya ada di sini, dan kita bisa ganti-ganti average fuel economy, terus juga range, average speed, driving time kita berapa lama, dan macam-macam. Dan juga dia juga sudah ada individual door warning. Ini bagus banget, lengkap, dan speedometer juga diwarnai dengan sangat baik, dan ada aksen ambient light di atasnya sini sehingga terasa sangat mewah. Oh ya, lagi itu juga dia sudah ada manual adjuster dari leveling projector headlights-nya, yang mana ini sangat baik ketika malam hari kita bisa mengatur sendiri arah setinggi apa arah lampu kita. Jadi sangat baik juga. Lalu juga ada day night rear view mirror, sudah ada sun visor, walaupun yang kanan belum ada kacanya, tapi di sini sudah ada kaca, sudah ada tweeter, sudah ada retractable yang sangat baik, sudah ada start stop engine di sini, jadi terasa jauh lebih premium, dan sudah ada height adjuster pada pengaturan kursinya, dan sudah juga ada 4 sensor parkir belakang yang terlihat integrated dan
sangat bagus, nempel di bodi bukan yang timbul. Jadi terlihat sangat pas. Udah Ja, kasihan Gopas. Yes, fitur penunjang Ignis yang lebih banyak jelas membuat Ignis menang dengan poin 8,5 berbanding 7,5. Oke, soal fitur, lagi-lagi Suzuki Ignis menang dengan skor 3-1 melawan 30 Honda BRS. Tipis. Wow. Tipis. Tipis tapi udah 3-1 loh, Pas. Tipis dan udah 3-1, which means ya sebenarnya udah pasti menang ini. Udah pasti menang gak sih? Iya. Tapi habis Ya ini sih, kita bener. Masih ada 1 poin lagi ya, Nah, performa. performa. Gak apa-apa, kita kasih aja. Kasihan buat para boleh. fans Honda yang sedih pengen banget Brio menang. Ya nggak apa-apa, kita kasih untuk kali ini kita bahas performa, kita akan bahas siapa yang menang. Kita lihat performa siapa yang menang. performa untuk menyenangkan hati-hati Honda fanboy ya. Fanboy, Vite Kikinyo. penggemar Vite Kikin gitu. Vite Kikinyo. Vite Kikin. Ya, gua sih. Iya, lu ya. Lu juga ada Honda kan? Nah, ya emang lu berdua nih fans Honda emang. Walaupun jurunya fans Honda tapi dia tetap netral kok. Netral. Udah, Netral. pokoknya langsung aja kita bahas yang terakhir, performa. Untuk performa, penilaian dibagi menjadi 4, yaitu spesifikasi mesin, impresi berkendara, efisiensi, dan juga akselerasi drag race. Mana yang menang? Kita mulai dari spesifikasi dulu. Mesinnya menggunakan kode K12M dengan tenaga 83 PS dan torsi 113 Nm. Tenaga itu dialirkan ke roda depan melalui transmisi 5 percepatan manual dan 5 percepatan AMT. Mesin ini terkenal dengan efisiensinya, juga kecepatannya, dan juga akselerasinya yang cukup baik meski memiliki tenaga yang tidak terlalu besar. Berkat penggunaan bahan-bahan material dari mesinnya yang tidak berat, sangat ringan sehingga bisa meningkatkan efisiensi dan juga akselerasi. Udah Ja, mesin sama-sama 1200 cc, kok tenaganya cuma segitu? Gua dong punya tenaga 90 PS dan torsi 110 Nm. Dan untuk transmisi, jelas lebih bagus gue. Gue pakai CVT dan tenaganya dialirkan ke roda depan. Yes, sehingga untuk spesifikasi mesin kita berikan kepada Honda Brio RS di 8, sedangkan Ignis 7,5. Berikutnya impresi berkendara. Ya, untuk masalah driving impression jelas, mobil ini lebih baik kalau misalnya di jalan perkotaan atau jalan aspal. Nah, ini karena memang mesinnya dengan tenaga yang lebih besar dan juga settingan suspensi yang lebih pas. Jadi, settingan suspensinya ini memang dibuat lebih stiff. Jadi, untuk misalnya kita berbelok, dia sangat pas dan tidak terlalu limbung. Tapi settingan suspensinya itu tidak mengorbankan kenyamanan, kayak misalnya tadi kita lewat speed bumps, itu masih bisa diredam dengan cukup baik. Jadi untuk masalah kenyamanan dan handling, mobil ini jelas lebih baik dibandingkan yang dipegang Eja. Memang Suzuki Ignis kalah fun dibandingkan dengan Honda Brio. Tapi berkat departure angle-nya yang tinggi dan juga ground clearance-nya yang tinggi, di 38 derajat untuk departure angle dan ground clearance di 180 mm, membuatnya cukup enak untuk menghadapi light off-road seperti ini. Jadi bisa lebih ke segala medan jika dibandingkan dengan Honda Brio. Ignis memang boleh lebih capable di bawah light off-road. Tapi siapa sih yang mau sering-sering bawa city car ke jalanan seperti itu? Sehingga kami berikan poin ini kepada Brio RS. Nah, mana nih yang lebih efisien? Untuk rute dalam kota dengan kecepatan rata-rata 20 km per jam ya, mobil ini mampu mencatatkan angka 14,0 km per liter. Dan untuk luar kota, dengan bantuan Eco Indicator, mobil ini mampu mencatatkan angka 20,2 km per liter. Untuk urusan efisiensi, Suzuki Ignis jauh lebih baik dibandingkan Brio. Selain dia menggunakan transmisi yang memang sebenarnya secara fungsi mirip dengan manual, dan pastinya untuk efisiensi sama baiknya dengan manual, sehingga dalam kota dia masih bisa 17 km per liter. Untuk rute luar kota, dia masih bisa 20,5 km per liter. Ignis berkat transmisinya yang unik itu berdampak baik pada efisiensinya. Sehingga Ignis menang dengan poin 8 dan Brio 7,5. Dan poin terakhir penilaian akselerasi. Drag race. Siapakah yang akan menang? Sekarang kita mau drag race, di samping gue udah ada Eja dengan Ignisnya. Ya, walaupun memang secara poin gue udah pasti menang dibandingkan Gopas, meskipun gue kalah dalam drag race ini, tapi kita tetap harus melakukan poin terakhir ini, yaitu drag race. Jadi gue langsung aja masuk ke mode sport. Karena di mobil ini nggak ada traction control whatsoever, jadi gue matiin AC aja supaya mendapatkan tenaga maksimal. Jadi kita pindah mode manual aja.
Oke, langsung aja kita mulai. 3, 2, 1, go! Ya, dan pemenangnya adalah Honda Brio RS. Itu semua karena Brio RS mampu menyelesaikan 0 sampai 400 meter hanya dalam waktu 18,25 detik dan Ignis di 18,48 detik. Sehingga untuk ini performa dimenangkan oleh Honda Brio RS CVT, Cars Videos and Talk Shows. Ya, seperti yang udah kita tebak sebelumnya, sudah diprediksi performa dimenangkan oleh Honda Brio RS dengan VTEC Kiki Neo dan CVT-nya ya pas ya. Iya. Walaupun memang dari segi poin-poin yang lain Suzuki Ignis menang ya, sempat 3-1 tapi. Yes. Tapi tetap performa Honda nggak ada yang lain. Iya. Ya. Honda selalu juara kalau performa. Tapi yang penting poin overall terakhirnya berapa? Poin terakhirnya dimenangkan oleh Suzuki Ignis 3 lawan 2. Nggak apa-apa, sekali-sekali kalah. Gue udah bilang seperti apa fiturnya di Ignis ini emang luar biasa. Apalagi udah makin facelift ini, desainnya makin bagus Ya. dan memang belakangnya yang sempat jadi masalah sekarang sudah semakin cantik. Lebih bagus, lebih bagus. cantik. Walaupun memang ya dibandingkan Brio tetap bagusan Brio, tapi sudah lebih bagus. Sudah semakin dikit flow-nya. Bener banget. Dan Gitu dah. ya walaupun penjualan lebih bagus dia, tapi fitur semuanya, performa memang kalah, dan kenyamanan kalah, tapi fitur, kepraktisan dan juga desain Ignis lah penangnya. Tapi kita nggak boleh ngomongin penjualan aja. Oh iya. Soalnya nanti tetap ujung-ujungnya yang menang Iya, ya udah Honda Brio. kan. Iya. Di mana-mana yang buat mobil itu yang penting cuan. Iya. Cuan. Yang penting memang waktu di CV Tour 4 kita memenangkan yang mana yang penjualan lebih tinggi ya. Tapi sejak banyak yang protes, ya kita tetap berdasarkan 5 poin yang ada. Jangan penjual Jangan penjual. Ini Pasti sama satu lagi. ya, yang berhenti sama H pasti menang mulu. Benar. jadi ya udah. Pemenangnya untuk kali ini adalah Oke, jadi CV Tour ke-10 kali ini dimenangkan oleh Suzuki Ignis. Yeah. Sama Eja nih. Yeah. Ya, tetap 5 poin itu merupakan penilaian dari kami. Tapi tetap ujung-ujungnya yang punya uang, Ya, yang punya kalian. uang adalah kalian. Yes. Jadi kami hanya memberikan komparasi nih antara dua mobil ini ya. dengan Betul. 5 poin yang Iya, kami poin tadi. biasanya. Betul. Benar. Mana yang bisa berikan value for money yang lebih baik dan ternyata Ignis. Ya, dari 5 poin itu memang Ignis lah yang menang, tapi memilih mobil itu berdasarkan keserkan dari kalian dan fitur poin apa yang kalian cari sendiri. Iya, Belum betul. tentu kalian memang cari poin yang lebih baik dari 3 itu. Misalnya si Ignis karena dari 3 itu baik. Mungkin bisa jadi kalian lebih penting performa dan kenyamanan, ya tetap bisa memilih Brio karena memilih mobil adalah tergantung preferensi kalian masing-masing. Yes. Betul banget. Duit juga duit kalian. Iya. Udah. Bukan duit kami. Ujung-ujungnya duit. Ya, Yang punya duit yang punya kuasa. Kami hanya memberikan komparasi saja dan mana yang kalau dibandingkan dengan 5 poin itu dari kedua mobil ini yang mana yang lebih baik. Betul. Yes, pilihlah mobil yang sesuai dengan kebutuhan ya, tadi ya. Betul. Daripada dengan keinginan. Oke, terima kasih sudah nonton CVT Indonesia kali ini. CVT War ke-10 antara Suzuki Ignis dan Honda Brio RS. Oke, kami undur diri. Gue Reza Rever. Gue Jason Andika Syarif. Gue Kopas Tobing. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia dan nyalakan lonceng notifikasi. Dan jangan lupa main-main ke Instagram kita @cvt.indonesia Yeah. karena Di situ banyak berita terbaru mengenai otomotif di dunia dan tanah air khususnya ya. Dan juga story mengenai behind the scene kita kalau syuting. Itu seru-seru banget pastinya. benar banget. Dan juga jangan lupa main-main juga kayak website kami. Nantinya akan ada di link di deskripsi di bawah. Dan melalui website kami bisa membeli mobil baru maupun mobil bekas. Betul Dan banget. kami bisa juga membantu kalian memilih mana mobil yang terbaik dan cocok untuk kebutuhan kalian. Betul. benar banget. Dan sebelum kita mengakhiri, gue pengen terima kasih nih Kenapa tuh? buat kalian berdua pas. Akhirnya gue jadi juri. Akhirnya jadi juri ya pertama. CVT War ke-10 loh. Baru akhirnya lu jadi juri ya? Jadi juri. Jadi juri. 9-nya 9. Gue ribut mulu capek. Ya gue baru sekali juga jadi juri di yang ke-8. Oh iya benar. Tapi lu mending 8, gue 10 Iya, 10, jatuh. iya. Oke, anyway. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Oke. dadah. Terima kasih sudah menonton. Juga terima kasih kepada seluruh kru yang bertugas. Dan sampai ketemu lagi di review-review berikutnya. Oh ya, support channel kami dengan cara tonton video-video kami yang lain ya. Dan klik tombol subscribe di logo kami di bagian kanan.